Selamat datang kembali. Nah, untuk penelusuran kita kali ini, kita akan coba melakukan sesuatu yang menurut saya sangat mendasar. Kalau kita mau benar-benar paham sebuah pesan, kita kan harus paham dunianya dulu kan? Betul sekali. Konteks itu segalanya. Tepat. Dan pesannya kali ini adalah pesan yang mengubah sejarah dunia. Jadi pertanyaannya, seperti apa sih Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam? Misi kita kali ini adalah menyelami era yang dikenal sebagai jahiliyah. Kita akan lihat kondisi sosialnya, agamanya, politiknya, lalu kita telusuri peristiwa-peristiwa luar biasa di sekitar kelahiran Nabi Muhammad. Dan sumber utama kita untuk penelusuran ini adalah salah satu biografi terbaik, Al-Arrahaik Al-Maktum atau The Sealed Nectar. Oke, mari kita langsung masuk. Sumber ini kan melukiskan sebuah gambaran yang sangat menarik ya. Mayoritas bangsa Arab pada masa itu, ironisnya, keturunan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Betul. Mereka bahkan masih menghormati Ka'bah. Tapi ajaran inti dari Nabi Ibrahim, yaitu Tauhid, kok sepertinya sudah hilang ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Ini sebetulnya sebuah proses penyimpangan yang terjadi pelan-pelan ya, selama ratusan tahun. Jadi bukan kejadian instan. Bukan. Tapi buku ini menunjuk satu orang yang jadi katakanlah pemicu utamanya. Namanya Amr bin Luhai, seorang pemimpin suku Huza'ah yang sangat berpengaruh. Oke. Dia ini dalam perjalanannya ke Suria, melihat orang di sana menyembah berhala. Dan dia pikir, wah, ini ide bagus. Suriah waktu itu kan dianggap pusat peradaban. Jadi apa yang mereka lakukan ya, pasti benar gitu pikirnya. Jadi dia semacam influencer yang bawa pulang tren baru, tapi tren yang buruk. Tepat sekali. Dia bawa pulang berhala pertamanya, namanya Hubal, dan menaruhnya persis di dalam Ka'bah. Wow, justru di tempat paling sakral ya? Betul. Justru di situ. Nah, dari situlah penyembahan berhala menyebar kayak virus. Nggak lama, muncul berhala-berhala selebriti lain. Ada Manat, Lat, dan Uzza. Politeisme jadi begitu mengakar sampai hampir setiap suku, bahkan setiap rumah tangga punya berhala pribadi. Tunggu dulu, jadi di tengah politeisme yang sedominan ini, apa benar-benar nggak ada, katakanlah, kantong perlawanan atau kelompok-kelompok kecil yang masih pegang ajaran Ibrahim? Ada, tapi sangat-sangat minoritas dan terisolasi. Kita temukan ada komunitas Yahudi di beberapa oasis, kayak di Yaman, Khaybar, dan Yatsrib, yang nanti kita kenal sebagai Madinah. Oke. Ada juga kantong-kantong Kristen, terutama di Najran. Terus ada juga pengaruh dari dua adidaya saat itu kan. Ada penganut Majusi atau Zoroaster dari Persia. Bahkan ada Sabeanisme, penyembah bintang. Tapi ya itu, semua ini cuma riak kecil di lautan politeisme. Menarik sekali bagaimana agama mereka begitu terpecah belah. Tapi di saat yang sama, tatanan sosial mereka tampaknya diikat oleh satu konsep yang sangat kuat. Loyalitas suku. Anda menangkap poin kuncinya. Kalau agama memecah mereka, suku itu yang menyatukan mereka. Atau justru membuat mereka saling berperang. Maksudnya? Gini, unit paling dasar dari segalanya itu kabilah. Loyalitas pada suku yang mereka sebut asabiyah, itu segalanya. Itu hukum, itu asuransi, itu identitas. Ini menciptakan dunia yang brutal, di mana prinsipnya sederhana, siapa kuat, dia berkuasa. Akibatnya, perang bisa terjadi karena hal yang sangat sepele, begitu? Sepele itu kata yang tepat. Perang bisa meletus hanya karena sengketa sumber air atau seekor unta yang tersesat, dan bisa berlangsung sampai 40 tahun, turun-temurun. Luar biasa. Dunianya sangat keras. Tapi yang selalu membuat saya bingung adalah paradoksnya. Di satu sisi, sumber ini menggambarkan kebiasaan yang mengerikan. Mabuk-mabukan, berjudi, riba, bahkan ada praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup di beberapa suku. Betul, betul. Tapi di sisi lain, mereka punya kode kehormatan yang luar biasa. Kedermawanan yang ekstrim, menempati janji sampai mati, dan keberanian yang legendaris. Gimana dua hal ini bisa ada di satu masyarakat yang sama? Nah, ini bukan sekedar sifat yang acak. Ini cerminan langsung dari dunia tanpa hukum terpusat. Coba Anda bayangkan, nggak ada polisi, nggak ada pengadilan. Dalam kondisi seperti itu, kedermawanan dan obsesi pada kehormatan itu jadi mekanisme bertahan hidup. Reputasi itu satu-satunya mata uang Anda, dan suku Anda satu-satunya jaring pengaman Anda. Nah itu dia kuncinya. Jadi kehormatan itu bukan sekedar sifat baik, tapi semacam strategi bertahan hidup. Betul sekali. Mekanisme bertahan hidup. Oke.
Nah, di tengah dunia yang seperti ini, lahirlah seorang anak. Dan dalam budaya yang terobsesi dengan reputasi dan garis keturunan, silsilahnya pasti jadi segalanya ya. Sangat penting. Beliau tidak muncul dari antah berantah. Nabi Muhammad itu berasal dari garis keturunan paling terhormat. Puncak piramida sosial lah. Oke. Kalau kita tarik garis lurus ke belakang, silsilahnya itu sampai ke Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Dua tokoh yang membangun Ka'bah itu sendiri. Jadi ada koneksi langsung ke fondasi spiritual mereka. Tepat. Garis ini terus turun lewat leluhur penting bernama Adnan, lalu mengerucut ke kabilah paling elit di Mekah, yaitu Quraisy. Dan bahkan di dalam Quraisy, beliau berasal dari klan paling mulia, Bani Hashim. Jadi sejak lahir, status sosialnya itu sudah tidak bisa diperdebatkan. Dan seolah-olah takdir ingin menggarisbawahi ini, di tahun kelahirannya, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh jazirah Arab. Betul, peristiwa yang luar biasa. Ini kisah yang luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasanya, tahun itu sampai dinamai berdasarkan kejadian ini. Jadi dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun Gajah. Oke, ceritanya gimana tuh? Nah, ceritanya gini. Awalnya itu di Yaman. Ada gubernur dari Abyssinia, namanya Abraha al-Ashram. Dia membangun sebuah gereja katedral yang super megah, Al-Qulais. Tujuannya jelas, menyaingi Ka'bah dan mengalihkan para peziarah Arab dan uang mereka ke Yaman. Dia mau bikin destinasi wisata religi tandingan, gitu ya? Tentu saja orang Arab nggak suka, sama sekali. Mereka lihat ini sebagai penghinaan besar. Menurut satu riwayat, ada seorang Arab dari suku Kinanah yang saking marahnya, dia pergi ke gereja itu malam-malam dan menodainya. Abraham murka bukan main. Oh, ini pemicunya? Betul. Dia bersumpah akan balas dendam dengan menghancurkan sumber kebanggaan mereka, Ka'bah. Lalu dia siapkan pasukan raksasa. Dan senjata pamungkasnya itu, seekor gajah perang. Itu di zaman itu pasti seperti bawa tank ke pertarungan pedang ya? Persis. Gajah raksasa itu namanya Mahmud. Pasukan Abraha ini begitu besar sampai suku-suku Arab yang mereka lewati, termasuk Quraisy di Mekah, cuma bisa pasrah. Perlawanan fisik itu sia-sia. Jadi mereka tidak melawan sama sekali? Tidak bisa. Abdul Muttalib, kakek Nabi dan pemimpin Mekah saat itu, cuma bisa evakuasi penduduk ke gunung dan berdoa. Jadi Mekah benar-benar tanpa pertahanan? Iya. Dan disinilah ceritanya jadi... Sangat aneh. Sangat aneh. Pasukan Abraha sudah sampai di gerbang Mekah, di lembah Muhasir. Tiba-tiba, gajah raksasanya, si Mahmud, berhenti. Dia berlutut dan menolak keras untuk jalan maju ke arah Ka'bah. Berhenti begitu saja? Iya, dipaksa, dipukul, gajah itu nggak mau gerak. Anehnya, kalau diarahkan ke arah lain, ke Yaman misalnya, dia mau bangkit dan jalan. Tapi begitu dihadapkan ke Ka'bah lagi, dia berlutut lagi. Seolah-olah gajahnya sendiri tahu dia nggak boleh lanjut. Lalu keajaiban yang sebenarnya terjadi. Tepat. Saat itulah, dari arah laut muncul kawanan burung yang sangat banyak. Sumber kita menggambarkannya dengan sangat detail. Setiap burung bawa 3 batu kecil. 1 di paruh, 2 di cakarnya. Batu ini disebut sijil, semacam tanah liat yang dibakar. Semacam amunisi ya? Gitu. Burung-burung itu terbang di atas pasukan Abraha dan menjatuhkan amunisi mereka. Dampaknya? Dahsyat. Siapapun yang kena batu itu langsung hancur. Pasukan Abraha luluh lantak. Al-Quran menggambarkannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kekacauan total. Luar biasa. Sulit membayangkan dampaknya bagi orang-orang Mekah saat itu. Apa yang terjadi setelahnya? Dampaknya sangat besar. Peristiwa ini secara dramatis mengangkat status Ka'bah dan penjaganya, suku Quraisy. Seluruh Arab melihat ini sebagai bukti nyata bahwa Ka'bah dan penduduknya dilindungi langsung oleh Tuhan. Jadi reputasi mereka meroket? Meroket. Suku Quraisy dapat julukan kehormatan Ahlullah atau keluarga Tuhan. Dan tahun itu selamanya dikenal sebagai Am al-Fil, Tahun Gajah. Dan di Tahun Gajah inilah, di tengah gema peristiwa ajaib itu, sang Nabi dilahirkan. Tepat sekali. Tepatnya hari Senin, 9 Rabiul Awal, sekitar bulan April tahun 571 Masehi. Ibunya, Aminah, melahirkannya dalam kondisi yang unik. Ayahnya, Abdullah, sudah wafat beberapa bulan sebelumnya, jadi beliau lahir sebagai seorang yatim.
Betul. Dan kelahirannya pun sama seperti peristiwa gajah tadi, diiringi tanda-tanda yang ya tidak biasa. Bukan sekedar kelahiran bayi biasa ya. Sama sekali bukan. Ibunya sendiri melaporkan bahwa saat melahirkan, dia melihat seberkas cahaya memancar dari rahimnya, sangat terang sampai menerangi istana-istana di Suriah. Dan bukan hanya di Mekah. Seolah alam semesta ikut merespons. Benar. Di tempat lain terjadi peristiwa-peristiwa simbolik. Di Persia, di istana Raja Kisra, 14 balkonnya tiba-tiba runtuh. Api suci kaum Majusi yang sudah dijaga menyala 1000 tahun non-stop mendadak padam. Wow. Jar sebuah era baru. Oke, jadi setelah semua peristiwa luar biasa ini, ada satu tradisi yang kalau kita pikir-pikir sekarang agak aneh ya. Bayi bangsawan itu malah dikirim ke pedalaman gurun untuk disusui. Iya, betul. Kenapa gitu? Kenapa harus jauh dari ibunya? Ada dua alasan utama yang sangat praktis. Pertama, kesehatan. Udara gurun yang kering dan bersih dianggap jauh lebih sehat. Jadi anak diharapkan tumbuh lebih kuat. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah bahasa. Lingkungan suku Badui di padang pasir itu dianggap tempatnya bahasa Arab yang paling murni, fasih, dan puitis. Mengirim anak ke sana itu seperti memasukkannya ke sekolah bahasa terbaik di dunia. Dan disinilah kita bertemu dengan tokoh penting lainnya, seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Betul, Halimah ini dari suku Bani Sa'ad. Saat itu, sukunya sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Musim kering panjang, tanah gersang, ternak kurus, kemiskinan merajalela. Jadi, Halimah dan wanita-wanita lain dari sukunya datang ke Mekah untuk cari bayi susuan, berharap dapat bayaran yang layak. Jadi ini murni perjalanan bisnis. Dan dalam logika bisnis, seorang anak yatim itu investasi yang buruk. Tepat sekali. Ketika bayi Muhammad ditawarkan, semua wanita, termasuk Halimah pada awalnya, menolak. Logika mereka sederhana. Apa yang bisa kita harapkan dari ibu yang janda dan seorang kakek? Bayarannya pasti kecil. Tapi takdir berkata lain, Halimah nggak kebagian bayi lain. Benar, semua temennya sudah dapat klien, dia masih tangan kosong. Dia nggak mau pulang dengan tangan hampa. Setelah diskusi dengan suaminya, dia ambil keputusan besar. Dia bilang, demi Tuhan, aku akan kembali dan mengambil anak yatim itu. Dan saat itulah keajaiban mulai terjadi. Dan berkahnya datang dengan sangat cepat dan nyata. Sangat nyata. Halimah cerita, begitu dia letakkan bayi Muhammad di pangkuannya, air susunya yang tadinya kering langsung melimpah. Cukup untuk bayi itu sampai kenyang dan juga untuk anak kandungnya. Wow. Lalu mereka hampiri unta betina tua mereka yang biasanya kering kerontang. Tiba-tiba, kantung susunya penuh. Mereka bisa minum susu sampai puas malam itu. Bahkan keledai mereka pun ikut merasakan berkahnya. Keledai mereka juga, keledai kurus mereka yang tadinya paling lambat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba jadi yang tercepat. Teman-temannya sampai heran. Iya. Keajaiban terbesar menanti mereka saat tiba di kampung. Tanah mereka yang tadinya kering dan tandus mulai menghijau. Ternak mereka yang biasanya pulang sore dengan perut kempis, kini selalu pulang gemuk dengan kantung susu yang penuh. Berkahnya begitu jelas sampai tetangga-tetangga mereka pun sadar. Betul, begitu melimpah sampai orang-orang dari sukunya mulai bilang ke pengembala mereka, gembalakan ternak kalian di tempat ternak Halimah digembalakan. Muhammad pun tinggal bersama keluarga yang penuh berkah ini selama beberapa tahun, tumbuh jadi anak yang sehat, kuat, dan fasih berbahasa Arab murni. Jadi kalau kita rangkum penelusuran kita sejauh ini, apa yang kita lihat? Kita melihat sebuah masyarakat yang kompleks ya, terperosok dalam kegelapan spiritual, tapi masih punya percikan cahaya seperti kehormatan dan kedermawanan. Lalu kita melihat kelahiran seorang anak dari garis keturunan paling terhormat, yang kedatangannya seolah sudah diumumkan oleh peristiwa tahun gajah yang spektakuler, dan diiringi serangkaian keajaiban, dari istana Persia sampai ternak di perkampungan Bani Sa'ad. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting ya untuk Anda renungkan. Kalau kita lihat lagi kondisi Jazirah Arab yang begitu kacau, ditambah tanda-tanda ilahi yang begitu jelas mengiringi kelahirannya, apa ya yang bisa kita simpulkan soal kebutuhan dunia saat itu akan seorang pemimpin baru? Dan bagaimana semua peristiwa awal ini, statusnya sebagai anak yatim, didikan di padang pasir yang keras namun murni, serta keajaiban yang terus mengikutinya, bukan hanya sekedar cerita,
tapi merupakan bagian dari sebuah rancangan besar untuk membentuk karakter dan takdir orang yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya.